di Kediri Timur. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Timur. Ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Naik gak apa-apa Mas. Naik ke atas itu masih bisa nggak Mas? Ya. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya. Mengawali informasi yang pertama. Dua kapal motor nelayan yang sandar di Pelabuhan Masami, Banyuwangi, ludes terbakar pada Senin siang. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terbakarnya dua kapal kayu ini. Meski tak ada korban jiwa, satu ABK kapal dilaporkan mengalami luka bakar di tangan. Petugas sempat kesulitan dalam memproses pemadaman karena salah satu kapal yang terbakar sempat hanyut ke tengah laut setelah tali tambang terputus. Video amatir ini merekam kepanikan warga saat mengetahui dua unit kapal motor pencari ikan terbakar hebat di Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Senin siang. Tim Damkar Banyuwangi yang menerima laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api dari tepi dermaga pelabuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara hingga mengganggu kawasan perhotelan yang ada di dekat pelabuhan. Diketahui, dua kapal motor yang terbuat dari kayu ini bernama kapal motor Dinda Jaya dan kapal motor Bahtera. Saat kebakaran terjadi, dua kapal tersebut posisinya sandar bersebelahan di dermaga. Menurut saksi mata, api tiba-tiba muncul dari kapal motor Dinda Jaya. Api dengan cepat membesar hingga kemudian menyambar ke kapal motor Bahtera yang ada di sebelahnya. Api cepat melalap badan kapal karena mayoritas kapal terbuat dari material kayu. Proses pemadaman sempat mengalami kendala karena salah satu kapal sempat hanyut ke tengah laut lantaran tali tambang kapal terputus setelah terbakar. Tim KSOP Tanjung Wangi, Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal patrolinya untuk memadamkan api yang membakar kapal di tengah laut.
Selain mengerahkan kapal patroli, petugas juga mengerahkan sejumlah kapal tugboat untuk memadamkan api yang membakar kapal. Beruntung kebakaran ini tak sampai menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Namun dilaporkan, salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya karena tersambar api saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Belum diketahui secara pasti apa penyebab terbakarnya kapal ini. Petugas masih melakukan upaya penyelidikan. Ya, saat ini bisa dilihat di lapangan, Pak, untuk kapal masih kena arus kayaknya. Dia ikut arus ke sana. Ini dia sebenarnya ada di Kolam Labu, Pak, Numpang Sandar di Kolam Labu. Terus nggak tahu, mungkin ini sementara indikasinya kalau nggak listrik tegangan ya arus listrik sama kompor mungkin. Nah itu, tapi kita masih tunggu juga tim Angkatan Laut sama KSOP lagi kerja. Tapi dipastikan itu bukan bagian dari pelabuhan Masami. Bukan, dia kapal luar, kapal perikanan. Jadi numpang sandar di kita di kolam. Berapa lama numpang sandar? Ini sudah 7 bulan, 7-8 bulan. Tidak benar kalau baru sandar atau kita bukan. Nah, jadi dia sudah sandar lama, off layar dia. Dua-duanya. Satu pemilik dua-duanya. Tapi tidak ada punya karena memang kapal ini kapal yang sudah lama tidak beroperasi. Jadi kru hanya mungkin saat itu tinggal satu, yang ada di atas kapal satu, tapi kebetulan dia lagi keluar pas naik sudah terbakar. Yang terbakar dulu apa yang mana? Yang terbakar adalah KMN Dinda dan kemudian berkah. Nah, yang hanyut itu adalah yang Jadi posisi kapal gandengan lagi? ya, gandengan ketika terjadi kebakaran, mungkin talinya putus dan Dinda keluar. Artinya dipastikan tidak ada korban ya? Tidak ada korban jiwa. Itu proses pemadaman bagaimana? Pemadaman saat ini dilakukan oleh Jayabaya yang tadi dilakukan oleh Takbut Perkasa 07 dan sama dibantu kapal offshore Triton. Berarti tiga takbut ya? Ya, 3 takbut yang membantu. Di lapangan juga sudah ada dari instansi-instansi terkait, damkar dari pemadam kebakaran, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, juga yang dari Pelindo juga sudah ada. Hingga Senin sore, petugas masih berupaya melakukan upaya pemadaman karena sejumlah titik api masih muncul di atas kapal. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Partai politik pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Ipuk Fiestandani Mujiono mengecam aksi provokasi terkait hasil Pilkada Banyuwangi. Mereka meminta semua pihak menghormati proses penghitungan suara yang sedang berlangsung. Ketua DPC Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Haryanto, mengatakan bahwa pihaknya mendapat kabar adanya rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang dianggap dapat mengganggu kondusivitas. Perwakilan partai koalisi turut hadir, diantaranya dari Gerindra yang dikomando Suwito, PDI Perjuangan, Golkar, dan sejumlah tim pemenangan. Michael mempertanyakan alasan dibalik aksi tersebut, mengingat seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai aturan. Ia juga memastikan tidak ada masalah di TPS maupun dalam perhitungan di tingkat kecamatan. Michael mengungkapkan bahwa pihak koalisi Ipuk Mujiono sebenarnya telah mempersiapkan aksi tandingan dengan melibatkan 16.000 orang. Namun rencana tersebut dibatalkan atas arahan Kapolresta Banyuwangi. Ia menyebut bahwa Deks Pilkada PKB yang mengusung pasangan paslon nomor urut 2, Ali Maki Ali Ruci, telah menghubunginya untuk memastikan tidak ada keterkaitan aksi tersebut dengan PKB. Bahkan mereka menyatakan menunggu perhitungan KPU dan tidak ada kaitan dengan aksi itu. Atas dasar itu, Michael menduga aksi tersebut dilakukan oleh oknum tertentu yang ingin mengacaukan suasana.
Ia pun meminta kepada pihak yang mencoba memprovokasi jangan membuat kegaduhan. Michael menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Banyuwangi hingga tahapan pilkada selesai. Ia berharap tidak ada pihak yang memaksakan kehendak yang justru merusak ketenangan masyarakat. Sebetulnya kami mempersiapkan untuk mengimbangi mereka. Kita sudah siap 16.000. Nanti setiap pantai 1.000 jadi 16.000. Besok sudah kita koordinasi. Tetapi ketika saya ngadep Kapolres, beliau menganjurkan tidak baik untuk melakukan dan diperkirakan karena kita cek semua 02 tidak mendukung. Ya, tes pilkada telepon saya juga tidak ada subordinasi ini dia tidak ada. Dia menunggu KPU, berarti ini kan oknum saja tertentu. Tapi kok membuat kacau balau, kondusivitas tidak baik di sini. Ini yang membuat kami partai koalisi kita itu bagaimana kita mau koordinasi sama Kapolres, apakah benar kan itu. Kalau memang benar kita pun tidak takut, bukan berarti kita melakukan demo itu karena takut kalah, tidak. Semua sudah kita cross check, baik Quickcon, C1 kita, dari beberapa lembaga yang menghitung, ya ini sama, selisihnya itu hanya 0, yang belakang-belakang tidak mempengaruhi. Jadi kami koordinasi, ternyata alhamdulillah Kapolres menyadarkan kami sudah nggak usah melakukan demo, tapi kami siap-siap. Jika mereka memasangkan kehendak, kita akan siap untuk menandingi mereka. Gitu. Bukan berarti kami mau Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan.
air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Menghadapi musim penghujan, Korsda Kecamatan Singojuru menyiagakan alat berat yang ditempatkan di Jembatan Alas Malang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tersumbatnya jembatan yang membuat air meluap dan masuk ke pemukiman warga seperti tahun 2018 silam. Banjir bandang yang sempat memporak-porandakan perkampungan sekitar jembatan Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru pada tahun 2018 belum dapat dilupakan warga sekitar. Agar hal serupa tidak terjadi, karena jembatan tersumbat material kayu dan bambu, Korsda Singojuru menyiagakan alat berat. Selain itu, para staf kantor Korsda juga siaga 24 jam. Alat berat ekskavator yang disiagakan di belakang kantor Korsda yang lokasinya bersebelahan dengan jembatan atau di pintu air Dam Garit sudah ada sejak menjelang musim hujan pada bulan November lalu. Selain itu, operator ekskavator wajib siaga 24 jam agar saat terjadi hal-hal seperti tahun 2018 bisa segera ditangani sehingga banjir bandang tidak terulang kembali. Selain itu, para staf kantor Korsda Singojuru juga disiagakan untuk memantau kondisi debit air kiriman dari hulu kali Bandeng. Debit air yang siaga menjadi waspada saat ketinggian air di Dam Garit, yakni di atas 80 cm, apalagi saat ketinggian mencapai 100 cm sudah memasuki kondisi bahaya. Ya, kita untuk alat beratnya selalu standby di kantor, dan untuk staf saya seperti juru, PPA juga standby di rumah, kebetulan tempat tinggalnya di selatan kantor. Jadi kita selalu siap siaga. Debit airnya memang akhir-akhir ini ya masih barusan ya, karena masih baru hujan. Ya kemarin sempat besar, tapi ya tidak sampai 80. Jadi kemarin itu sorenya besar, pagi sudah kecil lagi. Ya seandainya nanti air itu besar, ada yang menutupi di gorong-gorong jembatan, jadi seperti alat besar ini langsung siap siaga. Jadi seandainya sudah 60-70, itu seperti operator sudah siap di tempat sini. Terus seperti apa ya kayu besar, jadinya tidak bisa kintir, tidak bisa ngaliri air itu, yaitu yang menyebabkan jadinya banjir. Oh, tersumbat ya gorong-gorong? Iya, tersumbat. Saat musim hujan seperti saat ini, tidak hanya staf kantor Korsda yang memantau kondisi pintu air Dam Garit, namun dari kantor Desa Alas Malang, Polsek Singojuru serta Koramil juga memantau. Dan koordinasi seperti ini sudah dilakukan pasca banjir bandang lalu. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Kasus kebakaran yang ditangani Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi Sektor Srono mencapai 35 kasus dalam 1 tahun. Rata-rata penyebab kebakaran karena konsleting listrik dan kebanyakan didominasi dari Kecamatan Muncar. Sejak Januari hingga November 2024, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyuwangi Sektor Srono menangani kebakaran sebanyak 35 kasus dan rata-rata diakibatkan konsleting listrik. Sedangkan kebakaran yang paling besar terjadi di Desa Sumbersari, Kecamatan Srono yang melalap sebuah kandang ayam dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan untuk kebakaran lainnya hanya skala kecil hingga skala sedang yang berupa rumah ataupun tempat usaha. Untuk 15 kebakaran yang terjadi di Kecamatan Muncar dalam 1 tahun ini, rata-rata kebakaran rumah dan lagi-lagi diakibatkan karena konsleting listrik.
Beruntung saat pemadaman di Kecamatan Muncar tidak ada kendala, ganggang di TKP kebakaran juga dapat dilalui kendaraan pemadam. Untuk damkar sektor Srono khususnya, kurang lebih kalau 1 tahun itu 30 sampai 35 kejadian. Untuk bulan ini saja, khususnya November, 6 kali kejadian. Mayoritas itu konsleting listrik. Berarti rumah ya? Ya, mayoritas. Himbauan dari kami, petugas damkar, untuk masyarakat, berhubung cuaca mulai November ini sudah mulai turun hujan, untuk berhati-hati hal-hal yang terkait dengan kelistrikan. Karena kabel sedikit ada kebocoran, habis itu ada hujan, bisa mengakibatkan kebakaran. Dani Eka, JTV Banyuwangi. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Jangan rame, Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh, rakun. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu, Tabib Mr. Akbar Khan, pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kita sama operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif.
bukan udah sembuh. Tadi tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datunya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? Luar biasa. Melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu wa ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo,
masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Sayur kubis idealnya ditanam di dataran tinggi dengan suhu dingin. Namun petani di Kota Probolinggo berhasil menanam kubis di dataran rendah, bahkan dekat pantai. Bagaimana kubis ini tumbuh subur di lahan dekat pantai? Berikut laporannya. Seperti inilah penampakan tanaman kubis yang berada di sebuah sawah di Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Sayur kubis ini ditanam di area persawahan yang jaraknya tidak jauh dari bibir pantai Permata. Meski ditanam di sawah dengan jarak tidak sampai 1 km, sayur kubis ini tumbuh subur. Bahkan setiap helai daun tumbuh sempurna dan buahnya berukuran besar. Bermodal pengalaman bertani kubis di lereng Bromo selama 2 tahun, Haryanto 35 tahun, petani asal Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, mencoba menanam kubis atau kol di dataran rendah. Tidak ada treatment khusus dalam melakukan perawatan tanaman sayur yang satu ini. Hanya saja, yang perlu diperhatikan kehadiran hama seperti ulat yang menempel di daun. Langkah yang harus dilakukan petani yakni rutin menyemprot cairan pembasmi hama. Yang membedakan tanaman kubis di dataran tinggi dan di dataran rendah, yakni tanaman kubis di dataran tinggi, penyiraman cukup dengan kabut atau embun pagi. Namun, jika ditanam di dataran rendah, setiap lahan harus diberi parit yang teraliri air dan pastinya disiram seminggu 2 kali. Ya, kalau obatnya khusus sudah mas, kalau bibitnya khusus juga. Kalau di sini, kalau bibit itu sama mas dengan kalau yang di atas sama. Untuk apa? Kalau dataran rendah ini minim kalau sudah panennya itu 80-90. Kalau di atas itu sekitaran 60 sudah panen mas. Lebih panjang kalau yang di... Lebih panjang kalau di sini, soalnya hawa panas. Kalau untuk dataran tinggi mas itu sudah kalau apa? Hawa dinginnya sudah kan itu kan apa kabut itu mas. Kabutnya itu kan sudah mendinginkan kubis itu. Kalau di sini untuk memerlukan siram 1 minggu minim 2 kali. 2 kali siram ya? 2 kali siram. Pengobatannya sama mas, hampir sama. Untuk perawatan kubisnya itu semakin sulit di sini. Ini kalau usia berapa ini? Ini sudah 65 mas. 65. Kalau ini rentannya terkena apa namanya hama atau bagaimana? Ya ini rentannya apa memasuki ulat. Kalau ulat sudah memasuki dalam kubis itu sulit akan diobat lagi. Yang perlu diketahui pemirsa, tanaman kubis yang ditanam di dataran rendah baru bisa dipanen saat berusia 80 hari. Sementara di dataran tinggi berusia 65 hari sudah bisa dipanen. Dengan mulai bermunculan petani menanam sayur mayur di sekitar pantai Permata, diharapkan ke depan selain bisa menikmati pantai juga ada agrowisata. Kita berharap akan ada di depannya petani yang berinisiatif atau berkeinginan untuk menanam kubis ini. Masalahnya ini kan di area, katakanlah di tepi pantai berkisar sekitar 1 kilo dari bibir pantai ini kan.
seharusnya ini tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Seperti itu. Ini kan aneh tapi nyata. Ini faktanya ini sudah yang terjadi. Ini seharusnya kalau kopi ini setahu saya tumbuhnya di daerah dingin atau di daerah Bromo atau gunungan ya. Gunungan seperti itu. Jadi harapan ke depan mungkin ini bisa memancing warga atau petani untuk menanam. Dan ini juga saya dengar juga promosi juga ini ya. Jadi agrowisata juga sekaligus. Siap. Ini mungkin nanti kedepannya ini bisa dijadikan agrowisata. Ini kan juga kedekatan dengan Pantai Permata. Ini mungkin nanti pengunjung mungkin bisa berheran-heran juga kali di sini kan. Karena dengan adanya pohon kubis ya bisa tumbuh di dataran rendah. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik menanam kubis di dataran rendah? Anda bisa mulai mencoba di lahan sekitar rumah Anda. Dari Probolinggo, Farid Pahlavi, JTV. Pemerintah Lumajang mulai membuka pelaksanaan Hari Jadi Lumajang ke-769 tahun Senin pagi. Dalam proses itu, PJ Bupati ungkap keinginannya untuk memajukan sektor pariwisata. Hari Jadi Lumajang juga ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Peringatan Hari Jadi Lumajang ke-769 resmi dibuka pemerintah setempat Senin pagi. Bertempat di halaman kantor Bupati, acara berlangsung meriah dengan berbagai pertunjukan, mulai kesenian musik tradisional hingga kesenian budaya. Hari Jadi Lumajang ke-769 ini bertemakan terus melaju dan berdaya saing dengan rangkaian kegiatan hingga 25 hari ke depan, di mana kegiatan difokuskan untuk memperkenalkan pariwisata, memajukan olahraga dan pendidikan. Pejabat Bupati Lumajang juga menginginkan dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber potensi hasil pertanian hingga adaptasi dengan kemajuan digital. Kenaikan ini diukur dari yang pertama, 1 tahun ini ya, tingkat partisipasi pendidikan kita meningkat. Yang kedua, kita bisa menekan inflasi. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan daya beli. Ini loh yang menjadi pengungkit ya dari perolehan angka IPM kita meningkat ya, naik. Karena apa? Terus terang IPM ini kalau menurut penjelasan dari Kepala BPS menyampaikan bahwa peningkatan angka IPM di Lumajang ini sangat signifikan, naiknya di atas 1 digit dan ini yang terbaik di Jawa Timur. Ya alhamdulillah, kita tidak lagi yang terbawah tapi sudah meningkat masuk di kategori tinggi. Ya ini semua berkat kerja keras dari seluruh stakeholder yang ada di Lumajang, terutama para pimpinan organisasi perangkat daerah, para ASN kita di bawah komando Pak Sekda ini bisa menggerakkan sehingga IPM kita. Peringatan Hari Jadi Lumajang ke-769 ini juga ditandai dengan torehan peningkatan secara signifikan indeks pembangunan manusia kabupaten setempat dari 69,84 menjadi 70,31. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, JTV. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan aptasigra nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat.
SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apa Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Smadatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan.
Kutus-Kutus, satu-satunya minyak herbal ajaib yang siap mengatasi segala penyakit serta dapat menjaga kesehatan tubuh secara alami. Dengan kandungan puluhan tanaman herbal yang disatukan dan diolah secara khusus, minyak Kutus-Kutus dapat mengatasi puluhan penyakit seperti asam urat, rematik, syaraf kejepit, nyeri otot, pegal linu, encok, vertigo, migrain, ambeien, mabuk perjalanan, mah, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Bowo, usia 51 tahun. Saya kena penyakit stroke. Alhamdulillah sekarang saya memakai obat Kutus-Kutus. Sekarang saya sudah mulai sembuh. Terima kasih Kutus-Kutus. Ini pernah sakit saraf kejepit, terus anak saya membeli obat Kutus-Kutus untuk saya, terus diobatkan dengan saya, dioleskan, ini kok berkunjung sembuh. Ini aku pakai Kutus-Kutus seterusnya. Ini aku bisa sembuhnya karena pakai Kutus-Kutus. Ini saya di mana-mana nggak bisa kunjung sembuh, sembuhnya dari Kutus-Kutus ini. Aku terus sekarang mengonsumsi Kutus-Kutus seterusnya. Juga ada sertanya ini biar nggak telat, biar sehat selalu. Terima kasih Kutus-Kutus. Saya sudah sembuh dari penyakit saraf kejepit. Alhamdulillah. Cukup balurkan minyak Kutus-Kutus secukupnya di area telapak kaki dan punggung, serta titik tubuh yang mengalami keluhan dijamin sembuh. Selain sudah banyak membahagiakan keluarga Indonesia, kini Kutus-Kutus sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh khusus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan minyak Kutus-Kutus asli hanya di Depo Utama Jalan Hasyim Asyari, nomor 100 Genteng, Banyuwangi, dan reseller resmi yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp170.000. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang
baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Diduga hilang kendali, kendaraan minibus Isuzu Elf Adiputra alami laka tunggal di Jalan Raya Pantura, kawasan hutan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Kendaraan Elf berpenumpang pelajar SMA Negeri 1 Panji, Situbondo sempat terguling. Akibat laka tunggal ini, belasan siswa alami luka-luka. Sebanyak 7 dari 18 pelajar SMA Negeri 1 Panji, Situbondo mengerang kesakitan akibat luka-luka yang dialaminya. Kendaraan minibus Isuzu Elf Adiputra terguling pasca alami laka tunggal di Jalan Raya Pantura di kawasan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Senin pagi. Dibantu pengendara lain, relawan Baluran dan guru pengantar membantu para siswa dievakuasi ke puskesmas terdekat. Bangkai minibus Isuzu Elf nomor polisi N7170A terguling di badan jalan Pantura Baluran KM1 arah Banyuwangi. Laka tunggal ini bermula saat rombongan siswa SMA Negeri 1 Panji hendak melaksanakan clothing class di daerah Wonorejo Baluran. Sopir kendaraan Elf, Bisma Adi Nugroho, terpaksa banting setir setelah diduga lepas kendali laju kemudinya. Pemicu dugaan kecelakaan, Isuzu Elf berwarna merah mendahului kendaraan di depan. Naas dari arah berlawanan muncul sebuah truk. Laka tunggal pun tak terhindarkan. Kronologis kejadian, kendaraan mikrobus dari arah Situbondo menuju arah Banyuwangi telah terjadi tergelincir dengan plat nomor N7170A ke arah dari arah Situbondo ke arah timur dengan ini muat apa ini penumpangnya? Untuk muat anak sekolah di SMA 1 Panji. Kondisinya tadi seperti apa? Untuk kondisi ada 2 yang dirawat di rumah sakit Asem Bagus dan Elizabeth ada 1 orang. Mereka mengalami luka apa ini? Untuk luka ringan ada
patah di sebelah kanannya. Untuk yang lainnya gimana? Untuk lainnya sudah pulang dari perawatan di Puskesmas Wongsorejo tadi, sudah langsung diturunkan pulang. Seluruh pelajar korban laka tunggal telah dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pemeriksaan medis dan 2 siswa menderita luka berat. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Andi Nurholis, JTV. Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 telah selesai dilaksanakan Rabu 27 November 2024. Secara umum, proses pungut suara di TPS bergeseran logistik dari PPK ke Gudang Logistik KPU Banyuwangi berlangsung lancar dan aman. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra SIK MSI MH saat mengambil apel di halaman Mako Polresta Banyuwangi. Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan sebelumnya Polresta Banyuwangi telah memetakan 3 kategori tingkat kerawanan tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah Banyuwangi. Hasilnya hingga usai pemungutan suara, secara keseluruhan di semua TPS yang ada di Banyuwangi berjalan lancar, aman dan kondusif. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik aparat keamanan, petugas penyelenggara pemilu kada, termasuk seluruh elemen masyarakat di Banyuwangi. Di samping itu, ia juga menghimbau kepada para pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta kepada masyarakat pendukung agar tetap bersama-sama, berkomitmen menjaga kondusivitas Kamtibmas yang sudah terwujud saat ini. Mengenai hasil perhitungan suara, Kapolresta Banyuwangi juga meminta kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU. Ia juga memohon kepada seluruh masyarakat hendaknya menerima siapapun pemimpin daerah yang terpilih nantinya berdasar suara terbanyak dari masyarakat. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgi Hasan beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Pojok Jatim berikutnya. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, Sekolah Sang Juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan GIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung. SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah
melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkumpulkan anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya.